Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggraini dari Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan membawakan materi pada PowerPoint minggu lalu tentang wireless commerce atau mobile commerce. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang wireless? Nah, wireless sendiri jika diartikan secara harfiah adalah nirkabel atau tanpa kabel. Jadi, transmisi yang dilakukan tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan gelombang mikro hingga satelit. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang mobile commerce, alangkah baiknya kita membahas tentang sejarah wireless dulu nih. Di ujung tahun 1970-an, IBM merilis hasil dari percobaan mereka dalam pembuatan perancangan wireless LAN. Karena belum memenuhi standar untuk LAN yaitu 1 Mbps, mereka tidak berani memasarkannya. Tapi kemudian pada tahun 1985, Federal Communication Commission menetapkan sebuah industrial tanpa lisensi, Scientific dan Medical atau ISM band. Barulah pada tahun 1990 ISM band berhasil dipasarkan. Singkatnya, pada tahun 2006 semakin ditingkatkan dan semakin dikembangkan. Nah, selanjutnya perangkat wireless sendiri merupakan perangkat yang dapat berkomunikasi tanpa kabel, namun juga bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Contohnya seperti handphone seluler. Di dalam handphone seluler terdapat sebuah pengeras suara, mikrofon, papan tombol, tampilan layar, dan powerful circuit board dengan mikroprosesor yang membuat setiap telepon seperti komputer mini ketika berhubungan dengan jaringan nirkabel. Sekumpulan teknologi tersebut memungkinkan penggunanya untuk melakukan panggilan atau bertukar data dengan telepon lain atau dengan komputer. Memasuki sistem transmisi dan teknologi wireless terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada sistem transmisi microwave. Microwave adalah bentuk dari pancaran radio yang ditransmisikan melalui udara dan diterima dengan menggunakan peralatan semacam antena yang berbentuk bundar yang dipasang di gedung yang tinggi atau tower. Sinyal microwave tidak dapat diblok oleh gedung atau lembah. Untuk melakukan transmisi harus dihindari adanya penghalang atau kemiringan bumi. Sehingga jika posisi antar gedung terhalang, maka diperlukan menara untuk menempatkan antena lebih tinggi lagi agar tetap dalam posisi saling melihat. Pemanfaatan radio microwave sebagai medium transmisi jarak jauh juga perlu mempertimbangkan kelengkungan permukaan bumi. Berdasarkan bentuk atau diameter bumi, maka jarak antar stasiun microwave adalah sekitar 25-30 mil atau sekitar 50 km. Oleh sebab itu, untuk penggunanya sebagai sarana transmisi jarak jauh diperlukan beberapa stasiun penghubung atau relay. Yang kedua, ada satelit. Sistem wireless juga memanfaatkan satelit yang bisa menjangkau jarak jauh dari satu titik ke titik lainnya. Komunikasi ini bisa membuat lebih cepat dan juga dapat dibawa kemana-mana. Contohnya seperti infrared dan radio. Yang ketiga, ada wireless computer network dan internet access adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil. Contohnya seperti Bluetooth, ultra wideband, near field communication. Yang keempat, ada medium range wireless network atau biasa disebut dengan Wi-Fi. Memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding wireless computer network dan internet access. Saat ini, medium range wireless network mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan dan luas cakupannya. Awalnya hanya ditunjukkan untuk pengguna perangkat jaringan lokal, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Contohnya seperti Wi-Fi, Wi-Fi Direct, MiFi, dan Super Wi-Fi. Yang kelima, ada Wide Area Mesh Network, adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan wireless LAN. Contoh teknologi wireless MAN adalah WiMAX. Kemudian selanjutnya kita memasuki ke mobile computing dan mobile commerce. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin luar biasa, maka kebutuhan akan perangkat bergerak dan berkomputasi semakin dibutuhkan. Hampir tidak mungkin kan kita membawa-bawa personal komputer kemana-mana karena ukurannya yang lumayan besar dan berat sekali, serta tidak praktis.
para ilmuwan berpikir ulang untuk menjawab masalah ini, sehingga gagasan demi gagasan muncul seiring dengan canggihnya perkembangan dunia dan imajinasi seseorang dalam berpikir tentang masa depan. Maka dibuatlah mobile computing ini. Nah, mobile computing ini merupakan kemajuan teknologi komputer, sering juga disebut sebagai mobile computer atau portable computer, yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Nah, berbicara mengenai m-commerce atau mobile commerce adalah bagian dari e-commerce yang terjadi secara eksklusif melalui perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. M-commerce dikenal sebagai generasi berikutnya dari e-commerce. Jika e-commerce secara umum menggunakan perangkat PC untuk mendorong transformasi bisnis yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa dibatasi dimensi waktu atau dengan masih dibatasi kebebasan lokasi, maka m-commerce mencoba menjadi solusi untuk menyediakan tingkat pelayanan yang lebih baik dalam memfasilitasi transaksi dengan menghilangkan sebanyak mungkin keterbatasan yang terkait dengan lokasi. M-commerce ini merupakan gabungan dari e-commerce dan mobile computing. Karena itu bisa dikatakan bahwa mobile e-commerce adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. Dengan menggunakan peralatan ini, pemakai dapat mengakses internet tanpa memerlukan PC, sehingga transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada pun aplikasi dari m-commerce seperti financial service, mobile banking, wireless electronic, payment system, micropayments, mobile wallets, dan yang terakhir ada wireless bill payment. Mungkin di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu mobile banking. Mobile banking ini merupakan pelayanan produk perbankan yang dapat kita miliki dalam ponsel. Kemudahannya adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Misalnya nih, jika kita ingin melakukan berbagai jenis transaksi, kita bisa loh melakukannya melalui ponsel tanpa harus pergi ke bank atau ATM terdekat. Wah, mudah banget ya sekarang, seiring berjalannya zaman dan perkembangan zaman. Salah satu bank yang telah menerapkan adalah Bank BNI dengan layanannya yang bernama BNI Mobile. Selanjutnya ada pervasive computing. Sebelumnya, pervasive computing bukanlah istilah baru. Sudah cukup lama istilah ini akrab terdengar di dunia IT. Apa sebenarnya pervasive computing? Orang sering menafsirkan pervasive computing kurang tepat, dianggap sebagai teknologi baru atau teknologi komputer masa depan yang menjanjikan berbagai kemudahan. Pengertian kata pervasive sendiri adalah meresap. Pervasive computing bukan teknologi, tetapi didukung oleh sejumlah teknologi yang setiap saat bisa berubah. Pengertian meresap dalam kata pervasif bahwa teknologi tersebut semakin menyatu kepada pemakai dan lingkungannya, sehingga kehadirannya semakin tidak terasa lagi, menjadi perangkat yang bukan khusus lagi dan tidak disadari kehadirannya oleh kita. Contoh yang paling sederhana adalah telepon seluler. Setiap orang sudah tidak melihatnya sebagai suatu perangkat khusus, tetapi itu adalah bagian dari setiap individu di dalam masyarakat modern. Nah, ada dua jenis yang meliputi pervasive computing. Yang pertama ada radio frequency identification, dan yang kedua ada wireless sensor network. Selanjutnya ada wireless security atau wireless keamanan. Ini adalah pencegahan akses yang tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan wireless jaringan. Jenis yang paling umum dari keamanan nirkabel yaitu Wired Equivalent Privacy dan Wi-Fi Protected Access. Nah, 4 utama ancaman dari wireless security ini adalah yang pertama, rogue access point adalah titik akses tidak sah ke jaringan nirkabel. Yang kedua ada war driving, adalah tindakan mencari wireless LAN saat mengemudi di sekitar kota atau di tempat lain. Yang ketiga ada eavesdropping, mengacu pada upaya oleh pengguna yang tidak sah mencoba untuk mengakses data melalui jaringan nirkabel.
Yang keempat, ada radio frekuensi jamming, adalah ketika seseorang atau perangkat atau tidak sengaja mengganggu jaringan nirkabel kita. Nah, untuk menghindari ancaman tersebut, kita harus mendeteksi jalur akses yang tidak sah dengan perangkat dari NetStumbler atau blokir SSID kita. Yang kedua, mengekripsi transmisi nirkabel dengan Wi-Fi Protected Access. Nah, selanjutnya ada wireless telemedicine. Adalah penggunaan telekomunikasi modern untuk penyediaan perawatan klinis bagi individu secara jarak jauh dan untuk transmisi informasi dalam beberapa perawatan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.